Apakah benar raja yang mau melawan Romawi ternyata halu? Yesus terkatakan raja langit. Ya udah, nggak ada urusan sama saya. Jadi dikembalikan kepada orang Yahudi. Inilah rajamu. Oh, maka orang-orang Yahudi berkata, salibkan dia, salibkan dia. Jadi orang Romawi itu kan biasa menyalibkan orang-orang penjahat-penjahat. Jadi ditulislah di atasnya, inilah raja orang Yahudi, Inri. Gitu bang. Jadi ini bukan lambang kutuk, bukan. Iya, yang terkutuk di kayu salib itu siapa? Terkutuklah orang yang dengan Memperkenalkan, membawa Allah Tuhan yang lain daripada Yehova. Jadi dia melanggar, tetapi Yesus itu tidak menyembah kepada Yehova dalam artian Yehova versi Musa. Yehova itu nama Tuhan, Tuhan semesta alam. Tapi Musa menyembah sosok yang mencatut Yehova, yaitu iblis. Jadi menurut kripto, Yehova, Bapa, Allah itu sebutan kepada Tuhan semesta alam. Tetapi itu dipakai oleh makhluk yang ingin meninggikan diri seperti Tuhan pasal 2. Yaitu makhluk yang memakai nama Tuhan, baik itu disebut Bapa, baik itu Theos, atau baik Yehova atau Allah, ya dicatut. Aku ini Allah, aku ini Bapa, aku ini Yehova, padahal bukan. Jadi Musa itu nabi palsu, bukan nabinya Yehova, tapi nabi iblis. Karena iblis mencatut nama Yehova. Yehova itu bukan iblis, Yehova itu sebutan. Tapi nyatanya semua itu milik keluarga Alia. Mas, jangan lupa apa yang kau katakan pada Sebutan kepada Tuhan semesta alam. tidak mencintai Alia dan kau ingin berpisah dengannya. coba ada musik di belakangnya, Kripto dimatiin dulu, Kripto. Berisik. Bantu tetep layar teman-teman. Ya, bantu tetep layar teman-teman. Posting ulang yang baru bergabung, posting ulang, di share dan jangan lupa absen foren teman-teman. Assalamualaikum Gurunda, sudah mulai Tor. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang indah, apakah aku ada di tengah-tengah kalian? Selamat pagi Bang Suma. Pagi bang, alhamdulillah ternyata saya ada di tengah kalian. Syukur alhamdulillah. Iya, gimana itu bang pernyataan bang Kripto ini? Kok diputar balik Iya, fakta, kalau bang? menurut paham saya, ya Tuhannya Bang Suma yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebutan. Kalau menurut Bang Suma kan nama, ya menurut saya sebutan, sebab Allah yang maha gaib itu tidak bisa diberi nama. Hanya yang tidak gaib, tidak maha gaib. Ya, gaib banyak ya, setan juga gaib. Itu tidak, kalau yang maha gaib itu pasti nggak punya nama, paling sebutan. Jadi Allah dengan Bapa, dengan Yehova itu sama. Menunjuk kepada satu, yang Esa, Tuhan. Tapi Musa, dia diperdaya oleh iblis. Yang mengaku bahwa dia Yehova. Dia diperdaya. Jadi Musa bukan nabi asli Yehova, dia nabi palsu. Dia diperdaya oleh iblis. Iblis menggunakan nama Yehova, menganggap dirinya Tuhan, memberikan perintah-perintah, ketetapan-ketetapan yang jahat, membunuh, menjara. Ya, memang iblis itu penipu. Jadi di dalam perjanjian lama banyak kebenaran, tapi banyak juga kepalsuan. Jadi hati-hati membaca perjanjian lama itu mesti hati-hati. Iya. Jadi gini bang, pengakuan Yesusnya di dalam buku Yohanes ya, kitab Yohanes. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci
sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Tuhan, akan Allah. Aku datang dalam nama Bapakku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyelidiki kitab-kitab suci, ya ini termasuk saudara kripto. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Musa alaihissalam bersaksi tentang Yesus. Banyak hal yang diceritakan, termasuk ketika Ulangan 33 nomor 2. Itu beliau Musa alaihissalam itu bersaksi tentang Yesus. Banyak ajaran-ajaran yang kemudian Musa sampaikan terkait dengan datangnya Mesias. Aku datang dalam nama Bapakku, kamu tidak menerima aku. Jika orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Nah, yang diterima oleh saudara kripto, maaf, itu adalah pengajaran Paulus yang Ya, wifi-nya wifi beliau. Bantu ulang teman-teman. Layar Hapsel Foren teman-teman, di share yuk. Hilang suaranya Gurunda. Tapi Bang. Ya tadi Bang Cuma mengatakan Ulangan 33. Saya lagi baca nih. Ya, Ulangan. Bukan dari Bang Cuma merespon argumen saya. Ya, katanya saya tidak menerima Yesus, tapi menerima ajaran Paulus. Ngeri. Yesus itu ada di Perjanjian Lama, ada di Perjanjian Baru, ada di Al-Qur'an. Ya, bukan Isa Al-Masih. Ya, tetapi Yesus mengatakan akulah kebenaran. Jadi kebenaran ada di Perjanjian Lama, ada, tapi nggak semua. Di Perjanjian Baru, di Al-Qur'an ada kebenaran, tapi tidak semua. Akulah kebenaran. Jadi jangan harapkan Yesus itu yang orang Yahudi pakai jubah terus rambutnya panjang, jenggot kumisan itu ada di Perjanjian Lama, nggak ada. Di Perjanjian Lama adanya gini, Yesus mengatakan Musa telah menulis tentang aku. Di mana? Bukan di Ulangan. Ya. Bukan di Ulangan 33, tetapi Ulangan 13. Ya, Ulangan 13. Kita baca. Wabarakatuh, Gurunda Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi saya menghilang dari kalian. Muncul lagi kan? Bangkit lagi, luar biasa. Ya, lanjut. Oke, Gurunda nih banyak saudara-saudara Kristen mau belajar sama Gurunda. Kan Gurunda ini memang paham Bible kalau ya, paham Bible dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Makanya sudah sepantasnya orang yang tidak paham belajar sama yang paham, itu udah logika yang sederhana sekali. Di sini ada Bang Kripto, Bob Cenil, Bang Hanso. Ini orang-orang yang selama ini masih botol lah ya saya katakan. Silahkan Bang Juma diterapi dulu hari ini. Silahkan lanjut. Terima kasih. Iya, izin Bang Kripto. Jadi bagus Anda tadi mengutip pernyataan Yesus potong ya dari Yohanes 5 itu ya. Sekali lagi saya katakan, jangan kamu menyangka. Ini kata Yesus, jangan kalian menyangka bahwa aku akan menghakimi kamu di hadapan Bapa. Yang menghakimi kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia menulis tentang aku. Lah saudara mengatakan yang datang pada Musa itu setan.
Berarti setan memberitakan kepada Musa tentang Yesus. Tetapi jikalau kamu tidak percaya, sabar. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis Musa, lalu bagaimana kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Makanya saya berani mengatakan bahwa Kristen itu sebenarnya bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Lucifer yang datang berpura-pura memakai nama Yesus kepada nabinya, yaitu Paulus. Paulus itu nabi bagi Lucifer. Dan kalian Kristen adalah umat Lucifer yang sembunyi di bawah nama Yesus. Sebagaimana Yesus berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Paulus ini nabi. Dia nabi dari Lucifer yang diutus untuk non-Yahudi dalam nama Yesus. Dialah sang pembinasa keji yang duduk di tempat kudus. Satu-satunya pembinasa keji yang bisa kita ketahui dia yang menggenapi adalah Paulus. Dialah sang pembinasa keji.